Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Semoga sehat dan tetap semangat ya dalam beraktivitas. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang distribusi normal ya. Frekuensi kan sudah ya. Sekarang distribusi normal gitu. Nah, kalau untuk teorinya kan BPT sudah ada ya. Nanti berarti kita langsung ke contoh soalnya saja. Nanti kalau emang di teori itu ada yang dipertanyakan, silahkan ditanyakan nanti. Nah, kita langsung ke soal yang kedua. Itu diketahui bahwa rata-ratanya dia 75 dan simpangan bakunya dia ada 10 gitu kan. Nah, dalam rumus yang kita tahu kalau kita akan mencari nilai Z itu X dikurangi nanti rata-rata biasanya atau disebut dengan mu per dia tahu gitu kan. Nah, X-nya ini siapa gitu kan? X-nya ini kalau kita bahas nomor 1 dulu ya, A ya. Nah, ini dia kurang dari sama dengan 60 gitu kan. Berarti X-nya kita punya 60 dikurangi dia rata-ratanya 75 per simpangan bakunya taunya ada 10 gitu kan. Nah, sebelumnya untuk permudah teman-teman dia di tabel berapa gitu kan, karena kemarin yang saya kasih di Excel itu kan di set 2 ada 3 tabel ya. Yang tabel pertama itu dia untuk tabel Z tapi untuk yang arsir pinggir, yang kedua arsir tengah, terus yang ketiga dia di arsir keseluruhan atau arsir full gitu kan. Nah, untuk memudahkan untuk lihat tabel yang mana, kita gambar dulu ya ininya kurvanya gitu kan di sini. Ini kurvanya. Nah, di sini ini tempatnya dia rata-rata gitu kan. Rata-rata dia kita punya kan 75 ya. 75. Nah, sedangkan yang diminta yang kemungkinan probabilitas kurang dari 60 gitu kan. Berarti ini teman-teman kalau dia semakin di sini dia semakin kecil atau negatif gitu kan. Nah, kalau di sini dia semakin besar gitu. Berarti kemungkinan kalau yang ke arah sana ini berarti 75, 76, 7, 78, 80 gitu. Ini berarti lebih dari 75 itu arahnya ke sana. Kalau kurang dari 75 berarti arahnya ke sebelah sini gitu. Sedangkan ini yang diminta kurang dari sama dengan 60 gitu kan. Berarti kan arahnya ke sini ya, 60 ya. Nah, ini kita tulisnya di sini angka pemain ini 60 gitu kan. Terus dia minta kurang dari 60, berarti kan ini garis 60-nya di sini kurang dari kan berarti dia ke sana ya. Ini kita arsir di sebelah sini. Nah, berarti kita menggunakan tabel yang di arsir pinggir gitu kan teman-teman. Nah, sampai sini udah dimengerti belum? Nah, sampai sini. Nah, pokoknya di sini tempatnya rata-rata 75. Terus kalau semakin ke sini dia semakin kecil atau negatif, atau kurang dari 75 itu arahnya ke sini. Kalau lebih dari 75 berarti arahnya ke sana gitu kan. Berarti 80 di arahnya ke sana gitu. Nah, kita masukin di sini, rumusin dulu. Berarti ini kan 60 kurang 75 kan negatif 15 dibagi 10 gitu kan. Hasilnya min, 5. Nah, ini teman-teman kalau melihat tabel meskipun di sini ada tanda negatif gitu kan, teman-teman lihatnya tetap di positif gitu kan, tidak peduli gitu dia negatif atau positif, tetap aja dia positif gitu. Nah, lalu bagaimana cara melihatnya gitu kan. Nah, ini kita udah ketemu, berarti tabel kita tabel yang di tabel arsir pinggir. Nah, teman-teman nanti bisa dilihat itu kayaknya tabel pertama ya. Nah, cara lihatnya bagaimana nih kalau 1,5 ini gitu kan. 1,5 itu 1,5-nya ke bawah sini, terus yang 0,0 kan di sini. Nah, gitu. Jadi ini 0,5 kan di sini nggak ada apa lagi di sininya kan. Dia hasilnya begini nih. Berarti dia 0,0 gitu kan. Umpamanya nih, berarti sini 0,0-nya di sini gitu. Nanti teman-teman cari ke bawahnya 1,5, ininya 0 berapa gitu kan. Nah, dia ketemu di sini berarti nilai P-nya berapa. Ini sebagai nilainya yang nomor A gitu kan. Ini nilai A gitu kan. Terus biasanya teman-teman kita bisa menggunakan tabel tengah itu. Nah, ada beberapa buku yang kalau buku statistik itu biasanya di belakangnya ada tabel Z-nya gitu kan. Nah, biasanya kalau yang buku saya punya itu dia tabelnya hanya disantumkan yaitu tabel tengah gitu kan. Tabel tengah gitu.
Nah sedangkan kita perlunya kan asir pinggir gitu kan. Nah tabel tengah itu kalau yang di teman-teman itu di Excel itu yang nomor 2 gitu kan. Lalu bagaimana kalau hanya ada kita punya tabel tengahnya gitu kan. Kalau kita punya hanya tabel tengah, kalau yang kan ini cuma pinggir, kalau tengah kan hampir semua anu satu gitu kan. Kalau tengah itu kan sini sama sini gitu kan tengah. Nah kalau sekarang pinggir kan baru ini cuma separuhnya gitu kan. Nah lalu bagaimana? Nah kalau teman-teman punya ini tadi kita menggunakan tabel arsip pinggir. Jadi langsung aja ini dapat kalau arsip pinggir ya 0,1 yang arah ke sana, yang 1,5 arah ke bawah gitu. Ini untuk tabel arsip pinggir. Nah, lalu bagaimana untuk kita yang punya tabel yang tengah, arsip tengah semuanya gitu. Kalau yang tabel tengah sama teman-teman ke bawahnya 1,5, ke sini 0,0, sama hasilnya nanti berapa di sini, ini hasilnya berapa. Tapi untuk nilainya kurang dari 60 kan kita cuma menggunakan separuhnya ya arsip pinggirnya ya gitu kan. Jadi 0,5 dikurangi hasil ini gitu, ini hasilnya A ya. Nah berarti dikurangi A gitu ya, nanti teman-teman bisa coba gitu. Nah ini yang untuk A, jadi saya ulangi teman-teman. Nah kan tadi kita ngomong rata-ratanya kan 75, dimasukin sini sebagai dia mu nya, terus x nya ini 60, terus ini tau ini simpangan baku gitu kan. Nah 10 ketemu 1,5, lalu kita gambar dulu dia kurvanya bagaimana gitu kan. Kan kita punya rata-rata di sini di 75, kalau 60 berarti kan arahnya ke sana. Nih kita 60 di sini berarti kan arsirnya pinggir. Nah kita udah tahu nih arsirnya pinggir, berarti kita menggunakan tabel arsir yang pinggir gitu kan. Lalu bagaimana cara melihatnya? Nah kalau 1,5 ini 1,5 ke bawah kan dia nggak gini analnya baru muncul. Nah berarti 0,0 nya ke sini gitu. Kalau tabel arsir pinggir kita tetap nih nilainya dari 0,5 berapa, 1,5 berapa, kita tarik ke bawah sini ketemu, itu sudah dianggap sebagai hasilnya kurang dari 60. Tapi kalau kita menggunakan tabel yang tengah gitu kan, yang nomor 2, kalau yang di Excelnya teman-teman itu kita dikurangi setengah dulu, 0,5 dikurangi hasil dari 0,0 ke sana, terus ini 1,5 gitu. Ini untuk tabel yang tengah ya gitu. Nah selanjutnya kita yang langkah yang ke B gitu, yang nomor B ya, lebih dari 90 gitu. Nah, dia lebih dari 90. Nah kita gambar dulu tabel diagramnya kurva. Nah kita punya di sini dia kita 75. Nah berarti kalau 90 itu kan arahnya ke sana ya. Nah ini taruhlah di sini 90, ini 90. Nah kalau lebih dari 90 berarti dia asalnya di sebelah sini, bener kan? Nah bisa dia kemungkinan 91, 92, 93, 90, pokoknya ada 100, 150, 200 gitu kan di sini. Nah berarti tetap kita masih menggunakan arsir pinggir seperti ini konteksnya teman-teman. Nah kita coba hitung ya, masukkan rumus Z min X min mu per tau gitu kan. X nya berapa? 90 dikurangi 75 dibagi 10 gitu kan. Berapa ini? 1,5. Iya 1,5. Berarti 1,5 15 dikurangi bagi 10 berarti 1,5. Nah sama ke bawahnya 1,5, ke sampingnya 0,0 gitu kan. Untuk yang arsir pinggir gitu teman-teman. Terus selanjutnya kita yang ke C itu dia di antara 65 sampai 85. Nah ini ada dua gitu loh kondisi. Yang pertama kita cari dulu 65 dulu, baru nanti 85 dari tabel, baru kita jumlahkan gitu kan. Tabelnya begini, di sini rata-rata kita punya 75. Kalau 65 berarti di sini posisinya kan ya kurang dari 75. Kalau 85 berarti lebih dari 85 di sini. Nah berarti di sini daerahnya. Nah daerahnya dari mana? Dari sini
semuanya sampai sini. Nah baru ini teman-teman menggunakan tabel yang hasil tengah di sini. Hasil tengah. Nah, hasil tengah. Karena dia di hasilnya di semua bagian. Nah, langkah pertama kita 65 dulu, masukkan ke dalam rumus. Z X min U dibagi tau gitu kan. X nya berapa? 65 dikurangi 75 dibagi 10 gitu kan. Berarti ini min 1 ya, min 1. Ini yang 1, terus ini yang 85 masuk rumus juga di sini. Berarti 85 dikurangi 75 per 10 sama dengan 1 gitu kan. Nah teman-teman tinggal lihat nanti di tabelnya ke bawah dia 1,0 berarti kesini dia 0,0 gitu kan. Ini berapa gitu kan. Nah berarti kan kalau tadi kan dibilang ya, kalau di sini meskipun negatif atau positif itu tidak perlu dipedulikan gitu kan, semuanya sama gitu kan. Nah berarti sama di hasilnya gitu kan. Ini berapa, contoh lah kita tarik ke bawah berapa, ini sini berapa, lihat di tabel teman-teman ya. Ini contoh lah, kita contoh ambil A gitu kan. Nah berarti A di sini kan 2 kali ya, berarti kan 65 tambah 85 kan berarti kan hasilnya, berarti ditambah hasilnya ini nanti dikali 2. Ini berapa, ini jadi nilainya nilai C gitu. Nah, gimana teman-teman kalau yang ini? Gini. Jadi kan yang C ini antara 65 sampai 85. Kita gambar dulu ya teman-teman ya. Gambarkan rata-rata kita punya 75. Di sini 65 kan berarti kurang dari 75. Berarti posisi di sini kalau lebih dari dia 8 sampai dengan 85 berarti lebih dari 75. Nah, daerahnya yang mana yang menjadi kemungkinan gitu kan. Berarti dari sini 65 sampai 85. Nah, berarti kan ini di hasilnya tengah. Nah, tabel hasil tengah. Berarti teman-teman melihatnya tabel di tabel kedua, di tabelnya Excel gitu kan. Tabel kedua untuk hasil tengah gitu kan. Rumusnya kita masukin ke rumus nih, 65 dikurangi 75 sebagai rata-rata dibagi mu-nya yaitu dia 10, ini simpangan baku ya. Ketemu dia negatif 1. Terus 85 kita masukkan lagi gitu kan. Nah, dari tabel tadi hasil tengah kita ke bawah ketemu nilai 1, ke bawahnya 1. Di sini ketarik kita jadi 10 berapa? 0,0 berapa? Ketemu kan nilainya, pokoknya taruhlah 0,34 gitu kan. Ini contoh nilainya dia 0,34. Nah, kalau ini nilai yang untuk Z yang 65 umpamanya. Nah, kan kita punyanya 2 nih, 65 dan 85. Sama dia 1, berarti kan sama langkah tabelnya gitu kan. Ke bawah 1, ke sampingnya 0,0 gitu kan. Berarti sama 0,34 juga. Lalu bagaimana untuk mengetahui nilai 65 sampai 85 ini? Tadi nilai yang dari sini contohnya 0,34 ditambah 0,34 gitu. Ini kita jumlahkan gitu. 6, 8, 0. Nah, ini nilai dari sini. Tuh. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman, tabelnya berapa nanti teman-teman dilihat hasilnya berapa ya gitu. Nah, ini terus selanjutnya yang ini teman-teman ya, lebih dari 65 gitu kan. Semoga terlihat di sini. Nah, 65 itu kita tabel gambar dulu ya teman-teman. Nah, dia lebih dari 65. Ini kan tadi 75 kita punya kurvanya dulu. Nah, ini di sini 75. Kalau dia lebih dari 65, ini kan 65 di sini. 65 di sini. Terus kita cari sini. Berarti dari angka 65 ini dia kesana terus semuanya gitu kan. Tadi kalau yang C ini kan ada batasannya 65 sampai 85, berarti kan dia stopnya di sini gitu kan. Nah, kalau yang soal nomor D ini, yang D ini bener kan lebih dari 65, berarti dia nggak ada batasannya teman-teman. Berarti 65 ke sana terus gitu. Bisa sampai 100, bisa sampai 1000 gitu di sini. Berarti ke sana terus 12. Nah, kalau kasus seperti ini nggak ada batasan, di sini nggak ada batasannya,
langsung aja lolos gini, berarti kita menggunakan arsir yang full gitu kan, tabelnya gitu. Nah, sama teman-teman tinggal masukkan nanti 65 kita masukkan ke sini seperti rumus ini. Nih 65 kan ketemu, berarti ini ya 1 ya. 1 ketemu negatif 1. Nah, teman-teman tinggal masukkan ke tabelnya yang tabel arsirnya yang full gitu. Itu sebagai nilainya dia gitu. Itu saja teman-teman dari distribusi normal ya. Jadi intinya sebenarnya sih teman, kalau saya pribadi ya, saya lebih baik gambar dulu nih kurvanya, posisinya di mana, kita menggunakan tabel yang mana gitu kan, arsir full atau arsir pinggir atau arsir tengah gitu kan. Kalau teman-teman data yang kita gambar ketemu arsir pinggir, tapi yang tabel kita punya arsir tengah gitu kan, itu bisa digunakan dengan mengurangkan setengahnya gitu kan, hasilnya tersebut kita kurangkan setengahnya gitu. Seperti ini contoh, ini kan kita menggunakan tabel pinggir, terus kita punya tabel tengah, maka hasil tersebut kita kurangkan setengahnya gitu kan, maka ketemu hasilnya gitu. Nah, untuk kalau ini di hasilnya nggak ada batasan, di ujungnya nggak ada batasannya, berarti kita menggunakan arsir yang full gitu. Nah, kalau yang ini menggunakan tengah itu bagaimana? Ketika kita punya batasan nih di antara 65 sampai 85, kan berarti kan di sini kurang dari, di sini lebih dari. Nah, di sini daerahnya dia dari sini. Nah, itu kita menggunakan tabel tengah gitu. Nah, teman-teman nanti silahkan dipelajarin dulu, kalau emang ada kesulitan nanti kita bahas ya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.